Kalau pohon toge cepat numbuh, begitu kena angin sedikit ya mati, tumbang deh. Jadi jangan cari yang instan, harus betul-betul berakar dan berfondasi sehingga kita memahami sedalam-dalamnya setiap masalah yang harus kita hadapi di kemudian hari. Dulu sedikit flashback ya, kan saya dari keluarga nggak mampu dulu ya, jadi waktu itu ingin jadi dokter gigi nggak mampu orang tua, akhirnya masuk ekonomi terdampar, tapi saya bersyukur disitulah saya mendapatkan networking dan betul-betul ilmu yang betul-betul memadai dan mapan ya. Nah, saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 82 ya. Sebelum itu saya udah bekerja sebagai auditor di kantor akuntan. Nah, karena bekerja di kantor akuntan, lalu kebetulan sekali pada saat itu sambil mencari nafkah tambahan, saya tuh menyewakan video Betamax saat itu ya. Kesulitan pasti ada, namanya bekerja ya, nggak akan semuanya gampang, pasti ada susahnya. Waktu di auditor misalnya, tugas saya pertama, kalau kamu mau tahu apa, suruh fotokopi gitu. Sama senior saya, nih fotokopiin gitu. Ya udah, saya kecil-kecil gitu fotokopi, terus saya serahkan. Nah, itu pertama. Tapi di training terus kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang harus kita audit ya. Disitulah kita mulai menimba pengalaman. Di BCA awalnya juga karena kita waktu masuk BCA terbilang generasi baru. Jadi memang ada suatu proven bahwa kinerja kita bisa meyakinkan mereka, baru kita bisa diterima. Usulan-usulan, ya hasil karya kita baru bisa diterima. Jadi setiap pekerjaan saya pikir ada permasalahan, kesulitan. Tetapi kalau kita tekun, gigih, dan bersabar terutama ya, bisa kita atasi semua. Yakin, hakul yakin itu, pegangan bersama. Jangan mau cepat instan. Nah, ini juga pesan untuk para pemirsa yang generasi milenial, kadang-kadang mereka itu berkarya maunya instan, maunya cepat gitu ya. Ingat, kalau menanam sesuatu kan harus tanahnya digemburkan, terus rajin disiram, bibitnya cari yang baik, disiram, rajin dipupuk. Nah, itu akan menjadi tanaman yang kokoh. Kalau pohon toge cepat numbuh, begitu kena angin sedikit ya mati, tumbang deh. Jadi jangan cari yang instan, harus betul-betul berakar dan berfondasi sehingga kita memahami sedalam-dalamnya setiap masalah yang harus kita hadapi di kemudian hari. Jujur saya boleh katakan nggak pernah jenuh tuh, karena saya menyukai ya pekerjaan yang saya kerjakan sekarang ya. Ya Anda bisa berkata, wah you udah jadi dirut enak dong, tapi nggak, dari dulu saya tuh nggak pernah merasakan boring ya. Meskipun tadi kan saya dibilang suruh fotokopi, ayo mari kita fotokopi yang terbaik, jangan sampai ada mengok dikit gitu, kasih yang the best. Itu terbentuk ya, kebiasaan itu akan terbentuk. Jadi kalau kita udah ada perasaan jenuh, ada perasaan nggak suka ya, itu pasti kualitas kerja kita tuh akan buruk. Jadi kan dulu saya pernah di non-bank, kemudian masuk di perbankan. Saya lihat, waduh ini perbankan menarik sekali ya, karena kita bisa memahami pelbagai industri. Meskipun kita bukan ahli di setiap bidang industri, tetapi sebagai bankir kita sedikit banyak harus tahu macam-macam bidang. Padahal kalau kita bekerja di real sector ya, hanya satu bidangnya ya, paling-paling kalau nanti menjadi direktur membawahi grup, ya mungkin akan banyak, beberapa lah katakan, tetapi tidak selengkap bank. Jadi saya pikir ini sangat menarik, dan kalau kita lihat ya, bahwa perkembangan teknologi itu sangat dinamis ya kalau kita, dan bank itu saya pikir salah satu penunjang penting adalah digitalisasi ya, dan ini sangat menarik, men-challenge terus kita, dan kita dibuat harus selalu belajar, dan saya senang untuk belajar terus ya, karena kalau kita udah complacent, stop di situ ya rasanya kurang baik ya, nggak akan berkembang terus. Jadi kalau kita terus berusaha belajar lagi, mengikuti perkembangan, jangan anggap bahwa kita yang maha tahu ya, banyak adik-adik kita justru memberikan hal-hal yang lebih advance ya. Kita harus belajar, jangan sungkan belajar kepada mereka, karena mereka
baik sekali dari pengetahuan, tetapi kebijaksanaan. Nah, ini sebagai senior, kita harus memiliki kebijaksanaan. Ini yang harus menjadi pegangan kita untuk memimpin ke depan. Saya pikir kira-kira begitu. Kenapa saya cinta sekali dengan dunia perbankan. Dan mungkin juga udah nggak laku kali ya, udah kelamaan di perbankan. Gini, jadi memang filosofi kita kan selalu ya, company itu seperti organ manusia. Kita ada kepala, ya, ada badan, ada kaki, tangan. Tetapi jangan lupa, tangan itu ada jari-jari juga. Coba tangan kita bundar semua saat jari itu, kita nggak bisa berfungsi kan. Ada ujung tombak daripada tubuh yang berfungsi. Harus semuanya itu kondisi sehat. Coba deh, kalau kuku pernah cantengannya sakit gitu, rasanya badan seluruhnya meriang kan, terpengaruh. Tetapi kalau semuanya itu baik, maka pelayanan kita itu akan betul-betul prima. Nah, siapa ujung tombak kita yang langsung menghadapi nasabah? Para teller, kasir-kasir kita itu, CSO, termasuk satpam. Bahkan office boy pun mereka harus bisa polite dan memberikan pelayanan yang membersihkan toilet, misalnya kebersihan, itu semua harus dijaga. Satpam juga, mereka adalah kontak langsung dengan customer gitu. Jadi ini semua tentu kita harus perhatikan ya, sehingga pelayanan ke nasabah bukan hanya teller ataupun customer service, tetapi kesan pertama yang membukakan pintu, yang menyalami pertama itu harus kita terus perhatikan sehingga kesan pertama itu baik. Kan kalau kesan pertama itu baik, katanya cinta pertama itu dari kesan pertama. Nah, seperti itu kira-kira. Pada saat itu saya masih ingat, saya kan wakil kepala divisi keuangan ya. Jadi kalau untuk tahu posisi yang akurat seluruh nasional gitu kan, itu butuh waktu bisa mungkin tiga minggu lebih. Hampir 1 bulan baru bisa dapatkan data konsolidasi. Kalau sekarang kan semua itu sekejap, jadi data kemarin hari ini saya udah bisa tahu gitu ya. Itulah digitalisasi yang berkembang dengan pesat. Selera nasabah juga beda dulu. Pertama kali belum ada orang menabung itu untuk transaksi. Pada saat awal pertama menabung untuk mendapatkan hasil, dapat bunga. Itu intinya orang menabung, menyimpan uang untuk ke depan kebutuhan edukasi, untuk kalau mendadak sakit atau kebutuhan lain ya. Tetapi sekarang enggak, kalau saya lihat. Jadi kita bisa mengubah, atau dunia perbankan ini mulai mengubah dari tabungan itu sebagai alat menabung menjadi alat bertransaksi. Kalau saya ibaratkan payment system itu sebagai urat-urat darah yang mengalir di badan kita. Kita kan ada organ jantung, paru-paru, ginjal semua. Nah, ini kan ada di-connect dengan urat-urat darah. Kalau nggak ada darah yang memberikan energi kepada organ-organ kita, mati semua. Jadi bisnis sama seperti itu. Bisnis ini adalah suatu industri yang menyebar di seluruh Nusantara. Nah, kalau nggak ada payment system yang mudah, ini akan tersendat. Sebab itu sekarang kalau digital ada yang terganggu, itu langsung komplain, langsung Twitter semua, Instagram semua. Waduh, itu karena apa? Karena menyadari. Bayangkan kalau orang ya di dalam edaran darahnya ada plak, langsung bisa kolaps kan, langsung bisa pingsan. Nah, sama juga perekonomian. Jadi fungsi bank kedua itu adalah betul-betul menyalurkan atau mempersiapkan payment system. Nah, ini dua fungsi yang sangat penting bagi perbankan supaya masyarakat juga bisa menyadari hal ini. Penting sekali ya, pengaruh istri, anak-anak, bahkan sekarang saya sudah punya cucu, mereka sangat memahami ya, kalau harus keluar kota, harus pulang malam misalnya ya, mereka juga mengerti bahwa tugas itu tidak bisa mereka menuntut terlalu banyak, tetapi kita juga harus memberikan keseimbangan. Jangan seluruh hidup kita kerja terus, meskipun namanya kerja itu memang penting ya, tetapi harus ada juga keseimbangan untuk perhatian terhadap keluarga gitu ya. Karena kita berbicara jangka panjang, kecuali memang jabatan kita itu betul-betul sangat singkat ya, tentu kita akan full ke situ. Tetapi kita tahu kan namanya, ya saya lahir sebagai karyawan juga, kita awal kerja ya itu kan forever karyawan. Jadi saya juga nggak berpikiran mau jadi pengusaha besar atau apa gitu. Jadi memang
saya menekuni kerja, tetapi jangan lupa keseimbangan. Saya menjaga misalnya kondisi badan, saya olahraga ya, kemudian untuk menjaga kondisi badan. Saya juga pada hari misalnya Sabtu malam, Minggu itu full untuk keluarga gitu ya. Jadi saya coba menjaga keseimbangan hidup seperti itu.